Selamat datang di Siboim, siaran belajar online interaktif dan menyenangkan. Tentunya hari ini bersama Bu Evi. Nah, bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Ibu harap anak-anak selalu sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar materi kelas 4, yaitu tema 4, subtema 3, pembelajaran pertama. Nah, pada pembelajaran kali ini, nantinya diharapkan anak-anak mampu menilai cerita, mendeskripsikan penilaian cerita secara lisan dan tulisan, mengidentifikasi jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayahnya, kemudian mengomunikasikan jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayahnya, menginformasikan dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol dalam kehidupan sehari-hari, serta mampu menuliskan contoh kegiatan sebagai upaya pencegahan langkanya sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Oh ya, dalam pembelajaran hari ini, Bu Evi tidak sendiri nih. Bu Evi ada teman-teman. Yuk kita kenalan dengan teman-teman Bu Evi. Halo teman-teman, namaku itu si Iti. Nah, aku punya teman lagi nih, kenalan yuk. Halo teman-teman, namaku Urashi Kura-kura. Yuk kita belajar yuk. Hari ini kita mau belajar apa, Bu Evi? Hari ini kita akan belajar tentang berbagai pekerjaan di lingkungan sekitar kita. Coba nih, si itu bisa tidak menyebutkan jenis-jenis pekerjaan di lingkungan sekitar kita? Aku tahu. Ada petani, ada dokter, ada polisi. Oh, ada tentara nih. Ya, si itu pernah tidak mendengar yang namanya pendongeng? Pendongeng itu juga salah satu pekerjaan loh. Itu ingat temennya Sani, kan ayahnya bekerja sebagai pendongeng. Pendongeng itu apa sih? Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Oh, jadi pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng ya. Dalam sebuah dongeng tentunya ada unsur-unsur intrinsik dalam dongeng. Nah, apa saja unsur-unsur intrinsik dalam dongeng? Nah, yuk kita simak. Uro jadi tahu nih. Indonesia kaya akan dongeng loh. Nah, apakah anak-anak mau mendengarkan dongeng dari Bu Evi? Bagaimana nih teman-teman? Anak-anak, yuk kita dengarkan dongeng berjudul Tupai dan Ikan Gabus.
Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun, gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun, tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Demikian tadi dongeng berjudul, apa ya judulnya? Tupai dan ikan gabus. Tupai dan ikan bagus. Bukan ikan bagus, ikan gabus. Oh ya, ikan gabus. Baik. Nah, setelah mendengar dongeng tupai dan ikan gabus, tokoh mana nih yang anak-anak sukai? Tupai, karena tupai pemberani. Kalau Kuro apa Kuro? Aku paling suka ikan bagus. Ikan gabus. Ikan gabus. Aku paling suka ikan gabus. Kenapa? Tak tahulah. Nanti anak-anak bisa membuat peta pikiran terkait dengan unsur-unsur intrinsik dalam dongeng. Anak-anak bisa berlatih sendiri seperti dalam contoh berikut ini. Anak-anak, dalam bercerita, seorang pendongeng biasanya menggunakan wayang yang terbuat dari kayu. Nah, siapa sih yang membuat wayang yang terbuat dari kayu itu? Ada yang tahu tidak? Siapa ya?
mungkinkah tukang kayu? Tukang kayu ataupun kita sebut dengan pengrajin. Nah, pengrajin itu juga termasuk jenis pekerjaan. Nah, di antara anak-anak, adakah yang orang tuanya bekerja sebagai pengrajin? Aku punya teman, namanya Beno. Ayahnya seorang pengrajin loh Bu Evi. Oh iya, Beno yang ayahnya seorang pengrajin. Si Ito sering bermain nih ke rumah Beno. Kira anak-anak tahu tidak nih apa saja yang dikerjakan oleh ayahnya si Beno? Yuk kita baca cerita dari si Beno tentang ayahnya. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu kan bagaimana proses membuat meja dan kursi oleh seorang pengrajin. Nah, tadi pengrajin itu membuat meja dan kursi dari kayu. Kira-kira kayunya didapat dari mana ya? Ada yang tahu tidak nih? Sumber daya alam kayu yang paling banyak itu terdapat di hutan. Apa jadinya bila hutan di Indonesia ditebangi pepohonannya? Menurut anak-anak, apa yang jadinya? Iya, hutan akan menjadi gundul, akan terjadi banjir, tanah longsor, dan erosi. Sayang sekali ya kalau hutan bisa menjadi gundul. Karena banyak sekali manfaat dari hutan. Ada yang tahu? Manfaat hutan itu tadi penghasil kayu. Terus rumahnya bagi berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Aduh, kasihan sekali ya. Kalau hutannya jadi gundul, nggak punya rambut. Maksudnya nggak ada pepohonan. Apa yang harus kita lakukan agar hutan tetap terjaga dan lestari? Ada banyak cara untuk melestarikan hutan. Cara melestarikan hutan antara lain dengan melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali. Menerapkan sistem tebang pilih. Tidak membuang sampah di hutan. Juga bisa menerapkan sistem tebang tanam. Yang tadi cara untuk melestarikan hutan. Yuk kita jaga hutan kita agar tetap lestari. Biar tempat tinggal teman-temanku tidak rusak. Betul sekali. Kita tutup pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat belajar di mana saja, kapan saja. Kalian luar biasa. Terima kasih.